yaitu ada beberapa sifat sebagai berikut. Yang pertama, ayyattaqiya bi'adami wajh Allah. Hendaknya seorang muadzin meniatkan azannya hanya untuk mendapatkan wajh Allah. Betul-betul di dalam dirinya ketika akan menggunakan azan, yaitu ikhlas untuk mengharapkan wajh Allah. Ketika menggunakan azan, maka ini adalah sebuah tugas yang begitu mulia. Ia menyerukan panggilan untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama untuk melaksanakan sholat fardu. Yang kita ketahui bahwa ini adalah kewajiban bagi kita semua. Dan kita ketahui juga bahwa sholat ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna awwala yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah." Pertama kali yang akan dihisab pada hari kiamat bagi seorang hamba yaitu salatnya. Apakah salatnya baik, apakah salatnya baik atau tidak? Maka itu luar biasa. Tugas seorang muadzin ketika dia menggunakan azan, maka hendaknya untuk mengharapkan hanya wajah Allah. Maka ketika dia sudah mengharapkan wajah Allah, maka seorang muadzin ini akan mendapatkan keutamaannya. Salah satu keutamaan seorang muadzin yaitu adwal nasi a'nafan yawmal qiyamah. Lehernya nanti pada hari kiamat itu akan dipanjangkan. Lehernya akan dipanjangkan bagi seorang muadzin. Ini salah satu keutamaan bagi mereka yang menggunakan azan. Kemudian Syekh menjelaskan bala yakun alaihi ajran. Maka tidaklah baginya mengambil ajran. Ajran itu gaji. Jadi bagi seorang muadzin ini hendaknya tidak mengambil gaji. Akan tetapi tidak ada larangan baginya untuk menerima gaji tersebut. Maksud ia tidak diperbolehkan mengambil gaji, yaitu ketika ia mematok harga. Misalnya, ketika dia datang ke salah satu masjid, kemudian dia menyampaikan kepada pengurus masjid tersebut, dia ingin menggunakan azan atau ingin bekerja sebagai seorang muadzin. Dia sampaikan kepada pengurus tersebut bahwasanya dia memiliki suara yang indah, dia memiliki suara yang bagus, sehingga dia sampaikan tidak ada ini suaranya yang seindah saya, sehingga dia sampaikan ke muadzin, saya ingin dibayar, saya ingin digaji satu kali azan, misalnya 1 juta. Satu kali azan, bukan 1 bulan. Misalnya itu, dia mematok harga ketika sekali azan 1 juta, karena dia merasa bahwa azannya paling bagus, suaranya paling indah. Maka ini yang dimaksud dilarang untuk mengambil gaji. Tapi ketika dia diberikan upah misalnya dari pengurus masjid dengan tidak ada patokan harga, maka ini diperbolehkan. Karena ini dikuatkan di dalam hadis Utsman bin Abi Auf. Qala, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'alni imaman qaumi, angkatlah aku menjadi seorang imam di kaumku. Qala anta imamuhum, kamu adalah imam bagi pendudukmu, bagi umatmu, bagi jamaahmu. Wa'tadi ba'abihim,
dan jadikanlah yang paling lemah bilal alfihim sebagai patokan ketika engkau menjadi seorang imam. Jadi maksud dari ketika kita melihat siapa saja yang menjadi seorang imam, maka hendaknya dia melihat jamaahnya yang paling lemah. Terkadang ketika seorang imam itu dia langsung takbir, tidak melihat jamaahnya dulu. Karena kita diperintahkan, dianjurkan ketika menjadi seorang imam itu melihat dulu jamaahnya, atau bahkan juga dianjurkan untuk mengucapkan luruskan dan rapatkan barisannya. Ketika dia mengucapkan itu, maka ia sekaligus melihat jamaahnya, melihat mana yang kira-kira jamaahnya ada yang lemah. Terutama di sana ketika ada yang sudah sepuh, yang sudah tidak kuat berdiri lama, atau bahkan melihat anak kecil, maka dianjurkan bagi seorang imam untuk memendekkan bacaannya, tidak terlalu lama. Jadi melihat bagaimana kondisi jamaahnya. Kemudian watta'in mu'addinan la yaqumu ala adanihi ajran, dan angkatlah muadzin dari kami, dan hendaknya ia tidak mengambil dari azannya tersebut gaji. Maka gaji yang dijelaskan tadi adalah gaji yang ia patok harganya, ia minta di awal dengan pembayaran ketika dia menjadi seorang pelajar. Dan jemaah sekalian, ada saja Allah yang kemudian yang kedua yang dianjurkan bagi seorang muadzin, yaitu ayyakuna dhahiran min al-hadatsain, hendaknya ia suci dari dua hadas, hadas kecil dan juga hadas besar. Dianjurkan lima marrah yustahabbu lahu wudu, ketika ia memiliki dua hadas ini, maka dianjurkan untuknya untuk berwudu. Jadi dia dianjurkan untuk berwudu. Apalagi jamaah sekalian, muadzin ini ketika mengumandangkan azan diperbolehkan juga dalam kondisi sedang berhadas. Jadi tidak dalam keadaan suci, ini juga diperbolehkan. Bahkan ketika dalam kondisi junub, maka di sini kondisinya sedang hadas besar, maka seorang muadzin diperbolehkan menggunakan azan. Tetapi lebih afdal, lebih utama, yaitu dia bersuci terlebih dahulu dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Dianjurkan bagi seorang muadzin ketika ia mengumandangkan azan itu posisinya berdiri mustaqbilal qiblah, menghadap ke arah kiblat, mengarah kiblat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Munzir, isba'u ala anna qiyami fil adad min as-sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Munzir bahwasanya kesepakatan para ulama ketika seorang muadzin mengumandangkan azan dalam kondisi berdiri ini hukumnya sunnah, sehingga seorang muadzin juga diperbolehkan azan dalam kondisi duduk. Karena ini ada sebuah sunnah
dia mengumandangkan adzan dalam kondisi berdiri. Li'annahu ablagu fis-sama'i, karena sesungguhnya ketika dia berdiri itu suaranya akan jauh terdengar lebih keras dibandingkan ketika duduk. Jadi keutamaan berdiri itu salah satunya agar suaranya terdengar lebih keras. Biasanya posisi berdiri itu adalah posisi yang siap, kondisi yang siap, sehingga dari pernafasannya pun itu lebih terasa enak daripada duduk. Sehingga ketika berdiri dipastikan suaranya jauh lebih terdengar, lebih jelas dibandingkan posisi duduk. Terutama seorang muadzin diperintahkan untuk bi'izan, yaitu diangkat suaranya. Kalau sambil duduk biasanya masih tertahan, tapi kalau berdiri itu suaranya jauh lebih keluar. Kemudian dia menjelaskan bahwa anna min sunnati an yastaqbil al-qiblah bil adzan, dan sesungguhnya disunnahkan seorang muadzin menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat juga hukumnya sunnah. Jadi seorang muadzin boleh menghadap ke arah timur, boleh menghadap ke arah selatan, boleh menghadap ke arah utara, tapi lebih utama menghadap kiblat. Kemudian ada riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'addi mustaqbil al-qiblah, yang mana sesungguhnya seorang muadzin ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mustaqbil al-qiblah, untuk memerintahkan menghadap arah kiblat. Jadi dianjurkan bagi seorang muadzin untuk menghadap kiblat. Dan untuk muadzin menghadap kiblat disunahkan ini sama seperti kondisi ketika kita sedang sholat kemudian tidak mengetahui arah kiblat di mana. Jadi boleh sholat juga mengarah ke arah mana saja ketika kondisinya kita tidak mengetahui arah kiblat. Intinya kita yakin bahwasanya kita mengarah arah kiblat. Dan jemaah sekalian, ada yang Allah yang kemudian yang keempat yang dianjurkan bagi seorang muadzin adalah ayat tafida bi ra'sihi wa unuqihi yaminan inda qawlihi hayya 'alas shalah. Diperintahkan bagi seorang muadzin menghadapkan kepalanya dan juga unuqihi dan juga pundaknya ke arah kanan ketika ia mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, seorang muadzin menghadapkan kepala dan pundaknya ke arah kanan. Jadi tidak hanya bagian kepalanya saja, tetapi juga pundaknya ikut ke kanan. Jadi digerakkan juga bersama dengan pundak, tidak hanya bagian kepalanya saja. Kemudian washimalan 'inda qawli hayya 'alal falah. Kemudian menghadap kiri ketika mengucap hayya 'alal falah. Sama kepala dan pundaknya. Ke kanan hayya 'alas shalah 2 kali, kemudian ke
kiri, hayya 'alal falah, sama juga 2 kali. Dan disyariatkannya ketika seorang muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah ke kanan dan hayya 'alal falah ke kiri, itu sebagai seruan ketika di saat itu seorang muadzin mengumandangkan adanya masih di atas menara, masih belum ada pengeras suara, belum ada mic. Jadi disyariatkannya itu untuk tengok ke kanan agar suaranya terbagi juga ke kanan. Jadi tidak hanya fokus ke depan, karena di depan ini sudah dari awal, dari Allahu Akbar sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai situ kan posisinya di depan terus. Ini suara yang di depan, umat yang di depan, jamaah yang di depan sudah mendengar, tapi yang kanan belum kebagian. Sehingga yang hayya 'alas shalah ini untuk menyeru jamaah yang sebelah kanan. Kemudian yang hayya 'alal falahnya untuk menyeru bagian yang kiri. Ini dianjurkan bagi seorang muadzin yang memang posisinya ada di luar, misalnya ada di lapangan atau ada di tempat umum yang memang tidak menggunakan pengeras suara. Kemudian kalau sudah ada pengeras suara, apakah tetap diperbolehkan menghadap kanan dan kiri? Dan itu tetap diperbolehkan, karena hanya anjuran ketika kita menghadap kanan dan kiri. Akan tetapi biasanya kalau sudah ada mic, dia menghadap ke kanan ke kiri, suaranya akan terputus karena micnya di depan. Hayya 'alas shalah, jadi suaranya kayak apa ya? Hilang. Suaranya hilang. Jadi kalau pakai mic itu boleh standby, boleh tetap mengarah ke depan, atau juga bisa ketika ia ingin menghadap ke kanan itu menyelesaikan dulu kalimatnya. Hayya 'alas shalah, langsung ke kanan. Ini anjuran. Tapi kalau misalnya sudah pakai mic, cukup di tengah saja, karena disyariatkannya menghadap ke kanan dan ke kiri ketika kondisi seorang muadzin harus membagi suaranya ke umat yang ada di kanan dan juga ada di kiri. Adapun adanya mic, insyaallah sudah kebaginya sama speaker. Nah, kalau bisa setiap masjid itu punya speaker yang menghadap kanan atau barat, timur, utara, selatan. Jadi kebagian semua. Ya, speakernya ada 4, kebagian semua. Jadi nggak perlu muazzinnya yang kanan kiri, nggak perlu. Jadi biar mic-nya aja, mic-nya udah menghadap semuanya. Iya. Baik. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Abi Hudzaifah, annahu ra'a Bilal yu'addi, sesungguhnya saya melihat Bilal ketika mengumandangkan adzan, qala faja'altu atlataka hahuna wa hahuna, ketika beliau sedang mengumandangkan adzan, mulutnya itu mengucapkan hahuna ke sini, wahuna ke sini. Jadi mulutnya itu atau wajahnya menghadap ke sini dan ke sini ketika melihat Bilal sedang ada. Karena kondisi Bilal ada di zaman dulu belum ada pengeras suara, sehingga harus menghadap kanan dan juga menghadap kiri.
Jadi dua jari yang kanan dan yang kiri ini dimasukkan ke dua telinga. Jadi bukan ditutup telinganya. Karena saya juga pernah melihat seorang muadzin itu hanya meletakkan tangannya di kuping atau bahkan kupingnya ditutup. Dan dianjurkannya itu dimasukkan bagian telunjuk ke lubang telinga, dimasukkan. Liqauli Abi Hudzaifah, dijelaskan oleh Abu Hudzaifah, ra'aitu Bilal yu'addimu wa yadur. Aku melihat Bilal mengumandangkan adzan, kemudian ia berputar, wa yudbi afasahu wa hahuna, kemudian mulutnya mengarah ke sini dan ke sini, wa isba'ahu fi udunain, dan jarinya dimasukkan ke dalam telinga. Jadi ketika Hudzaifah melihat Bilal mengumandangkan adzan, itu mulutnya ke sana ke sini, menghadap ke kanan dan ke kiri, kemudian jari telunjuknya dimasukkan ke dalam kupingnya. Dan kemudian yang keenam, yang dianjurkan bagi seorang muadzin adalah ayat fa'asahu bil hidayah, mengangkat suaranya sampai terdengar keras. Jadi seorang muadzin ini hendaknya dia betul-betul memaksimalkan suaranya ketika sedang mengumandangkan, tidak setengah-setengah. Jadi betul-betul dikeluarkan full power. Tapi juga dengan kontrol suaranya, jangan sampai suaranya terlalu tinggi akhirnya kehabisan napas, atau suaranya habis di ujung, atau di tengah nggak nyampe ke ujung suaranya, saking semangatnya akhirnya suaranya seperti di sana. Ya, tetap ini butuh kontrol dari seorang muadzin ketika mengeluarkan suaranya dengan keras. Ini sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu la yasma'u bayan sawtihi mu'addi jin." Maka sesungguhnya tidak akan didengar suara seorang muadzin oleh jin, karena ketika adzan dikumandangkan, yang mendengar adzan itu tidak hanya manusia saja, tetapi jin juga mendengar. Bahkan jin itu kalau mendengar adzan, dia lari sambil tertentu, lari dia kabur. Dia nggak mau mendengar adzan, makanya keraskan suaranya biar semua makhluk Allah bisa mendengar adzan. Sampai jin hanya dengar, biar dia menjauh dari tempat ibadah. Walaupun sudah juga dari kalangan manusia, jangan sampai manusia itu sendiri pun tidak mendengar adzan. Jadi kalau adzan dikeraskan, diangkat irfasaut, diangkat suaranya, wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah, dan tidaklah mereka akan memberikan persaksian nanti di hari kiamat. Jadi jamaah sekalian, azza ya Allah wa iyyakum, keutamaan muadzin yang lainnya yaitu orang yang mendengar suara adzannya, dia akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwa semula dulu pernah mengumandangkan adzan sampai kita melaksanakan sholat di masjid. Jadi sebagai saksi memperkuat ketika kita mengumandangkan